Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5, kelas A, yang beranggotakan saya sendiri, Hana Wawor, lalu teman saya ada Alka, Indah Sulistiani, Kiki Dwi, dan juga Mediana. Kami akan menjelaskan juga memberi contoh mengenai beberapa hal, diantaranya adalah kutipan dalam karya ilmiah skripsi, lalu kutipan dalam artikel, juga mengenai penggunaan Mendeley, Grammarly, dan juga Turnitin. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai kutipan dalam karya ilmiah skripsi. Sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit kenapa sih kita perlu tahu cara mengutip. Jadi mengutip itu berarti kita menggunakan kalimat atau tulisan dari karya orang lain yang tujuannya itu untuk memperkuat karya kita, baik itu argumentasi kita, data-data kita, dan lain sebagainya. Tetapi tidak boleh asal kutip nih teman-teman. Ada tata caranya dan ini perlu diperhatikan. Mengapa perlu diperhatikan? Karena kalau asal mengambil tulisan orang lain, kita bisa dicap melakukan plagiat atau plagiarisme. Untuk menghindari hal tersebut, maka berikut cara melakukan kutipan dari karya ilmiah skripsi. Ada dua cara mengutip, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Di sini saya sudah punya contoh kalimat, yaitu kalimat yang saya ambil dari skripsi Ayu Cahyanti dengan judul Peran Keluarga dalam Membentuk Kesehatan Mental Remaja di Kelurahan Yosorejo 21A, Metro Timur. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, kalau kutipan itu ada dua cara, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Sebagai contoh, kutipan langsung ini identik dengan menggunakan tanda kutip di awal kalimat dan juga di akhir kalimat. Contohnya seperti ini. Namun tidak hanya sampai di situ, perlu juga untuk menambahkan identitas atau asal kutipan kita. Jadi orang yang membaca juga tahu bahwa kita itu mengambil atau mengutip dari karya tulis orang lain. Identitas ini bisa kita tambahkan di akhir kalimat dengan menggunakan tanda kurung, nama belakang dari penulis, yaitu Cahyanti, kemudian tahun skripsi tersebut dipublikasikan, yaitu 2020. Kutipan seperti ini juga bisa dilakukan menggunakan Mendeley untuk mempermudah, dan itu akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Selain identitas seperti ini, kita juga bisa gunakan cara lain seperti menuliskan berdasarkan hasil penelitian Ayu Cahyanti yang berjudul Peran Keluarga dalam Membentuk seperti ini dan ditambahkan dengan tertulis bahwa titik 2 dan diboleh ikuti dengan tanda kutip seperti ini. Dan tidak lupa ditambahkan dengan identitas penulis. Ini contoh untuk kutipan langsung. Yang perlu diperhatikan adalah menggunakan tanda kutip dan juga identitas atau asal kutipan kita. Dari mana kalimat tersebut kita ambil.
Selanjutnya adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini memerlukan untuk melakukan parafrase. Jadi parafrase ini adalah proses di mana kita mengubah kalimat yang asli dengan bahasa kita sendiri, dengan kalimat kita sendiri, tetapi tidak mengubah makna dari kalimat tersebut. Contohnya, kalimat aslinya ini. Kalimat ini kita ubah menggunakan gaya kita sendiri, tetapi tidak menghilangkan maknanya gitu. Seperti dalam membentuk kesehatan mental anak, peran orang tua sebenarnya tidak hanya menasehati anak ketika terjadi masalah, tetapi orang tua perlu untuk menjadi teman, motivator, dan mendukung anak Sesudah diparafrase, tidak sampai di situ, sama seperti kutipan langsung, kita perlu untuk menambahkan identitas atau asal kutipan kita. Jadi sama seperti di atas, kita bisa menambahkan dalam kurung nama belakang penulis yaitu Cahyanti dan tahun terbitnya yaitu 2020. Ini adalah contoh untuk kutipan tidak langsung, di mana kita perlu untuk melakukan parafrase, juga untuk menambahkan identitas atau asal kutipan kita. Kita juga sebenarnya bisa menambahkan seperti di atas ini, yaitu berdasarkan hasil penelitian Ayu Cahyanti tahun 2020 dengan judul Peran Keluarga dalam Membentuk Kesehatan Mental Remaja, di Kelurahan Yosorejo 21 Ametro Timur, peran orang tua itu tidak hanya menasehati anak ketika terjadi masalah, tetapi orang tua perlu untuk menjadi teman, motivator, dan mendukung anak untuk membentuk kesehatan mental anak. Sekian dari saya mengenai kutipan dalam karya ilmiah skripsi. Selanjutnya, mengenai kutipan dalam artikel akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Midiana Salsabila dari kelas A nomor hadir 23 dan kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengutip artikel untuk dijadikan sebagai referensi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai cara menulis kutipan artikel dengan mengutip secara langsung, yaitu mengambil kutipan dari sumber asli sebagai referensi dan disampaikan dengan bahasa kita sendiri. Ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah menulis kutipan dengan arti dan maksud yang sama, menggunakan jarak 2 spasi, memberikan tanda kutip 2, mencantumkan sumber kutipan seperti nama penulis, tahun terbit, serta halaman, dan jika kutipan mengandung bahasa asing, maka ditulis dengan italik ataupun huruf miring. Contohnya, di sini saya akan mengambil dari salah satu artikel jurnal yang sudah saya ambil, yaitu berjudul Analisis Semiotika Billboard Pasangan Calon Wali Kota dan Wali Kota Medan 2015 dengan penulis Faisal
hamzah lubis. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu kalimat untuk saya jadikan sebagai kutipan ataupun referensi, yaitu pada kalimat ini. Ini saya akan mengambil dari kalimat ini, yang mana berarti untuk mengutip secara langsung saya bisa tulis seperti ini: menurut, dan mengambil nama penulis yaitu hamzah lubis, nama belakang penulis. Hamzah lubis, lalu cantumkan tahun. Di sini kita lihat tahunnya adalah 2017. Bisa kita katakan dengan memaparkan bahwa kita beri tanda kutip, lalu kita masukkan dengan bahasa kita sendiri yang sebelumnya berbunyi iklan politik ini lebih berfungsi sebagai pencitraan. Sini saya akan masukkan dengan bahasa saya sendiri, yaitu kini iklan politik cenderung lebih di sini saya mengutip dengan kata kini, dengan kalimat kini iklan politik cenderung lebih sebagai pencitraan, dan menggunakan tanda titik 3 ini sebagai tanda berhenti saya untuk tidak meneruskan secara utuh. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai cara menulis kutipan artikel dengan mengutip secara langsung. Yaitu di sini kita juga bisa mengutip secara tidak langsung, yang mana mengambil kutipan dari sumber asli tanpa mengubah kalimat aslinya ataupun kita menggunakan kalimat secara utuh. Ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan, yaitu harus menggunakan kalimat yang sesuai dengan tulisan aslinya, wajib mencantumkan secara lengkap dari sumber dari kutipan tersebut seperti nama, halaman, dan juga tahun publikasi artikel yang menjadi sumber referensi. Nah, untuk contoh dari mengutip secara tidak langsung ini, untuk depannya itu sama, kita bisa menggunakan menurut hamzah lubis, cantumkan tahun, namun cantumkan halaman juga di sini, dan kita bisa mengatakan menyatakan bahwa titik 2, namun di sini tidak perlu menggunakan tanda kutip. Jadi kita bisa cantumkan secara utuh kalimatnya. Nah, di sini kita bisa cantumkan sesuai dengan kalimat aslinya ataupun kalimat secara utuh. Begitu saja untuk penjelasan mengenai mengutip secara artikel. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Dwi Arfiani, nomor hadir 17. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Mendeley dan cara penggunaannya.
Mendeley adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengelola database berupa karya ilmiah, sehingga kita tidak akan kesulitan saat menuliskan daftar pustaka. Terdapat beberapa kelebihan dalam menggunakan Mendeley, yaitu semua file yang dimasukkan ke dalam Mendeley akan terdeteksi secara otomatis berupa judul, penulis, halaman, volume tipe file, abstrak, dan lainnya tanpa perlu memasukkan manual satu persatu. Yang kedua, tulisan dapat disesuaikan oleh penulis karena bisa diedit. Yang ketiga, memudahkan kita dalam mengakses karena Mendeley menghubungkan lewat website, sehingga dapat mengakses kapanpun dan dimanapun. Langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Mendeley. Langkah yang pertama, mendownload aplikasi Mendeley. Setelah teman-teman sudah mendownload aplikasi Mendeley, akan tampil di screen laptop seperti ini. Langkah yang kedua adalah melakukan registrasi menggunakan email. Setelah melakukan registrasi, teman-teman hanya tinggal melakukan login saja. Kebetulan saya sudah melakukan registrasi dan login, sehingga hanya tinggal mengklik aplikasi Mendeley-nya. Setelah login, akan tampil layar utama dari Mendeley seperti yang teman-teman lihat. Langkah yang ketiga adalah memastikan bahwa aplikasi Mendeley sudah terhubung dengan Microsoft Word. Apabila terlihat seperti ini, maka artinya aplikasi Mendeley sudah terhubung dengan Microsoft Word. Langkah yang keempat adalah melakukan citasi. Terdapat dua cara untuk melakukan citasi, yaitu secara langsung dan juga secara manual. Secara langsung artinya kita hanya tinggal memasukkan file ke dalam aplikasi Mendeley. Namun, secara manual kita tinggal memasukkan satu persatu yang akan kita citasi. Saat ini saya akan mencontohkan mensitasi secara langsung menggunakan file yang sudah ada. Kita kembali lagi kepada Mendeley. Kita bisa membuat folder terbaru agar lebih memudahkan kita untuk mencari filenya. Kita berikan nama terlebih dahulu kepada foldernya. Baik, kemudian kita masukkan filenya. Kemudian kita kembali lagi kepada Microsoft Word, kemudian klik Insert Citation. Kita bisa menuliskan judul artikelnya atau nama penulisnya. Klik OK. Nah, beginilah cara citasi secara langsung menggunakan file yang sudah ada. Selanjutnya adalah citasi secara manual. Langkah ke-1 hingga langkah ke-3 sesuai dengan yang dicontohkan sebelumnya. Kita kembali ke kita membuat klik add dan klik manual. Kemudian kita pilih tipenya. Setelah itu kita masukkan judul dari jurnalnya yang sudah kita siapkan. Kita hanya tinggal copy saja. Kita masukkan, kemudian kita masukkan juga nama penulisnya. Kita masukkan tahunnya. Volume 1, halaman ke-1. Abstraknya hanya tinggal copy saja. Baik, selesai. Kembali lagi ke filenya, kita tinggal menuliskan nama penulisnya. Baik, sudah selesai citasi secara manual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alka Kuliah Rahman dari kelas A dengan nomor hadir 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alka Kuliah Rahman
Di sini saya akan menyampaikan tutorial Grammarly. Oke, yang pertama kita bisa buka web ini di www.grammarly.com. Lalu jika ingin menginstalnya di PC atau di laptop, bisa klik untuk download Grammarly. Nah, kalau mau di webnya sendiri pun juga bisa melalui klik login di sini. Nah, kemudian bisa menggunakan Google, Facebook, ataupun Apple, ataupun kalau sudah punya akun sendiri bisa menggunakan email sendiri. Dan kalau masih belum bisa punya akun, bisa klik I don't have an account dan mulai berakun. Karena di sini saya sudah punya akun, maka saya akan sign in menggunakan Google. Nah, jika sudah bisa login, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada My Grammarly, di mana ini merupakan home kita, terdiri dari file-file yang sudah kita pernah kerjakan dan juga untuk ada new upload. Lalu ada akun, apps, dan premium. Nah, kalau mau premium ini nanti fiturnya akan lebih banyak lagi ya, dan pasti harus bayar juga. Nah, yang pertama itu kalau misalnya kita mau membuat new upload sendiri, jadi kita pakai tulisan tangan kita sendiri. Contohnya seperti ini. Kita klik new upload. Nah, nanti di sini tuh ada type or paste atau kita mau copy paste dari artikel atau teks dari manapun bisa, atau upload langsung ke sini juga bisa, atau kalau kita mau ketik sendiri juga bisa. Nanti di sini itu tuh ada semacam suggestion kalau misalnya grammar kita salah atau penulisan kita salah. Misalnya contohnya seperti ini. Misalnya kita ketik ya, hello. My name. Okay. Nah, nanti di sini itu akan kelihatan suggestion mana yang salah. Nah, yang salah itu biasanya dia akan ditandai dengan warna merah seperti ini. Nah, dari R ini terasa menjadi is ya, dan di sini juga ada keterangan kenapa harus pakai is gitu. Kita tinggal klik ininya saja, nah maka otomatis akan tersimpan. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau ambil dari file lain, bisa klik tanda 3 di sebelah kiri ini. Nah, di sini tuh ada banyak fitur ya. Pertama ada new dokumen, di mana nanti kita bisa bikin dokumen, nanti tampilannya akan seperti ini lagi. Lalu upload file, ini kita bisa upload file dari library kita, misalnya dari Word, PDF, dan semacamnya. Terus download itu kalau misalnya file yang kita masukkan atau kita buat sudah selesai kita kerjakan menggunakan Grammarly, maka akan kita download dan hasil downloadannya akan menjadi dokumen dan bisa kita print. Nah, di sini juga ada undo di mana bisa kita balik kembali kalau misalnya ada yang mau diulang, dan paste, copy sebagai biasa. Nah, misalnya sekarang kita mau upload dari file nih. Contohnya nih di sini upload file. Nah, di sini harus kita perhatikan ya, kalau kita cuma bisa upload file dari ketentuan-ketentuan ada di sini aja. Contohnya docs, ODT, LTV, dan TXT. Oke, sekarang kita klik. Nah, ini contohnya nih kita misalnya pakai Word ya. Terus open. Dari sini tuh ada satu sense audiensnya mesti berapa, formality berapa, dan lain-lainnya. Ini tuh biasanya premium ya, jadi kalau misalnya kalian masih nggak premium, bisa langsung aja klik doang. Nah, di sini kata nih yang kayak merah-merah gini, yang merah-merah ini berarti tandanya penulisannya salah, grammarnya salah, atau tanda bacanya salah. Contohnya nih Oktober. Kenapa nih Oktober bisa salah? Karena di sini seharusnya setelah koma itu baru spasi, baru Oktober. Nah, kalau di sini dia itu setelah koma tapi nggak spasi, langsung Oktober aja, makanya salah. Nah, maka tinggal kita klik aja nih yang di sini, yang birunya Oktober. Ini juga ada keterangannya kenapa ini salah ya nih. It appears that you have improperly spaced some
punctuation, consider adding a space. Nah, tinggal kita klik. Nah, maka ini jadi auto keganti. Nah, contohnya lagi misalnya ini, kita bisa langsung klik aja nih. Nggak usah kita scroll-scroll dulu, mana aja jangan salah gitu. Kita bisa langsung klik aja, contohnya ini to language. Nah, dia tuh juga auto scroll ya sebelah sininya. Jadi, dokumennya juga auto scroll. Kita nggak usah perlu capek buat scroll lagi. Nah, ini kenapa salahnya? It seems that there is an article usage problem here. Nah, di sini tuh juga dikasih tahu ya, pastinya selalu dikasih tahu alasan kenapa dia salah. Nah, seperti biasa kita tinggal klik aja. Nah, maka dia auto benar gitu. Terus lagi misalnya ini service oriented. Nah, ini kenapa sih salahnya? Bisa dibaca di sini ya. Nah, ini setiap kalimatnya itu punya warna-warna tersendiri ya. Misalnya ini yang biru ini khusus apa, mungkin khusus untuk tanda baca, atau yang merah khusus grammarnya atau apa gitu. Pasti ada makna tersendiri gitu. Dan kita tinggal klik aja di service oriented. Nah, jadi auto ganti deh. Tuh, lagi nih misalnya N. Nah, nih N sama nih kayak tanda Oktober tadi. Kurang spasi. Kita klik, ganti deh. Nah, jadi gitu aja. Nah, kalau misalnya udah kelar, bisa langsung klik ini, terus download. Nanti filenya ada di sini, langsung ada di sini. Terus bisa kita buka di library kata, gitu deh. Oke. Jadi segitu aja tutorial Grammarly dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sulistiani, nomor hadir 16 dari kelas A. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana menturnitinkan sebuah file. Kalian bisa langsung saja membuka browser yang device kalian gunakan. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian bisa langsung di search Turnitin. Diklik ini yang paling atas yaitu turnitin.com. Dan kalian bisa langsung login menggunakan akun Turnitin kalian jika kalian sudah memilikinya. Namun, jika kalian belum memilikinya, kalian bisa langsung create account di bagian sini. Kalian bisa login menggunakan Google account kalian dan juga akun Clever. Namun, karena di sini saya sudah memiliki account Turnitin, maka saya akan langsung login. Nah, di bagian ini, di sini tersedia ada nama kelasnya, kemudian dan juga nama instrukturnya. Kalian bisa langsung saja klik di nama kelasnya, dan akan terlihat tampilan seperti ini. Di sini sudah ada 6%, itu artinya saya sudah pernah mensubmit di assignment yang ini. Dan sekarang saya akan mensubmit dengan file yang baru, dan bisa langsung saja diklik bagian ini, klik submit. Pada submission title, kalian sebenarnya bisa memasukkan apa saja, namun kali ini saya akan memilih untuk memasukkan judul dari file yang akan saya cek similarity-nya. Setelah itu, kalian bisa langsung memilih file yang akan kalian cek similarity-nya. Setelah kalian memasukkan atau meng-attach filenya, kalian bisa langsung klik upload. Setelah itu menunggu karena lagi dalam proses. Nah, di sini terlihat jelas ada file size, kemudian ada jumlah halaman, ada juga jumlah kata yang digunakan dalam file tersebut. Kalian bisa langsung klik confirm. Setelah kalian tadi klik konfirmasi, kalian bisa langsung klik return to assignment list. Nah, kalian akan dibawa ke halaman di awal tadi. Di sini tulisannya masih processing.
Artinya kita masih harus menunggu, dan menunggunya itu tergantung pada berapa kata dan juga berapa halaman dari file yang kalian cek similarity-nya. Setelah selesai, kalian bisa langsung klik view di sini. Oke, di sini akan saya perbesar agar lebih jelas. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kalian bisa melihat di sini kalimat-kalimat yang kita gunakan di dalam file yang kita submit tadi itu mirip dengan publikasi-publikasi yang ada di sini. Nah, untuk melihat dengan lebih jelas lagi, kalian bisa langsung download saja filenya pada bagian ini. Kemudian kalian langsung klik current view. Di sini lagi preparing for download. Sambil menunggu downloadnya selesai, kalian bisa melihat di sini pada kalimat yang terdetek dengan warna biru. Di sini ada nomornya, yaitu nomor 4, yang menandakan bahwa kalimat yang terdetek warna biru ini itu mirip dengan publikasi yang sudah ada di website publication.petra.ac.id. Begitu pula dengan kalimat-kalimat yang lain, Pak. Dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Di sini ada judul yang tadi kita submit. Kemudian ini file-filenya, juga ada beberapa kata yang terdetek seperti tadi. Dan bisa langsung ke bawah. Nah, di sini terlihat similarity index-nya adalah 6%, yang mengartikan bahwa file yang kalian submit tadi untuk dicek similarity-nya itu masih terkena plagiarism sebanyak 6%. Di beberapa universitas biasanya mereka mengaplikasikan bahwa similarity index-nya itu untuk submit seperti proposal skripsi dan proposal atau artikel-artikel yang lainnya itu biasanya harus di bawah 20%. Namun ini kembali lagi ke universitas asal. Nah, di sini juga ada nomor-nomornya. Nomor-nomor ini sama dengan nomor-nomor yang terdetek seperti ini. Misalnya ini nomor 2. Maka yang tadi itu terdetek atau mirip dengan publikasi di Universitas Udayana. Seperti itu. Demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf bila ada salah kata. Kami juga memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.